Hal yang sangat penting dan harus kita miliki dalam kehidupan kita, saudara, adalah keselamatan jiwa kita. Cara untuk kita mengalami keselamatan jiwa adalah dengan beriman, hanya dengan beriman. Sekalipun kita menerima keselamatan hanya melalui iman, tetapi di balik itu ada satu pribadi yang rela membayar kita dengan bayaran yang mahal, yaitu dengan darahnya sendiri. Kalau kita sudah ditebus dengan bayaran yang mahal oleh Yesus Kristus, apa yang seharusnya kita lakukan dalam hidup kita, saudara? Shalom, saudara. Bertemu kembali di channel Renungan RPG, Renungan Penyejuk Jiwa. Channel renungan harian yang dibuat untuk menolong setiap saudara untuk konsisten merenungkan firman Tuhan setiap hari. Saudara rindu mengalami janji-janji firman Tuhan dalam kehidupan saudara? Konsistenlah merenungkan firman Tuhan. Kesulitan konsisten merenungkan firman Tuhan setiap hari, itulah tujuan pembuatan channel renungan ini, saudara, untuk mengingatkan saudara konsisten merenungkan firman Tuhan setiap hari. Dengan cara lihat layar saudara, kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan. Dan tekan juga tanda loncengnya, maka dengan demikian setiap hari, saudara akan mendapatkan seri renungan baru yang dibuat secara ekspositori, yang benar-benar berdasar kepada firman Tuhan. Puji Tuhan, saudara, video ini adalah video ketiga. Masih dalam topik bagaimana seharusnya cara hidup orang-orang yang sudah ditebus dengan darah yang mahal, yaitu darah Yesus Kristus. Apakah saudara sudah mengalami penebusan oleh darah Yesus Kristus? Dan kalau sudah, apa yang seharusnya saudara lakukan dalam kehidupan saudara? Mari dengarkan terus renungan ini, saudara. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan sebuah lagu penyembahan yang akan memberkati kita semua. Selamat mendengarkan. Kami berkumpul, naikkan pujian dan penyembahan di atas mezbah-Mu, di atas mezbah-Mu. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa, rindu hadirat-Mu. Haus urapan-Mu, surapan-Mu, puaskanlah sekarang. Kami rindu Tuhan, kami haus Engkau Bapa.
yang sanggup memuaskan kami. Puaskan setiap hati kami, Tuhan. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa, rindu hadirat-Mu. Haus urapan-Mu, penuhilah kami. Haus urapan-Mu, puaskanlah sekarang. Rindu, rindu hadirat-Mu, penuhilah kami. Haus urapan-Mu, puaskanlah sekarang. Sebuah lagu penyembahan yang indah yang tentu saja telah memberkati kita semua. Saudara, video ini adalah video ketiga di mana topik yang kita renungkan bersama masih pada topik apa yang seharusnya kita lakukan sebagai orang-orang yang telah mengalami penebusan, yang dimana penebusan yang kita alami itu sudah dibayar dengan darah yang mahal. Kita sudah belajar di video pertama dan kedua, saudara, bahwa teks firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita merenungkan topik ini adalah dari 1 Petrus pasal yang pertama, di ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-20, tetapi satu pasal ini terkait satu dengan yang lain. Di mana di video pertama dan kedua, saudara, kita sudah belajar bahwa keselamatan yang kita miliki hari ini, ayat 9 dikatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan yang kita miliki hari ini oleh karena iman, keselamatan itu begitu berharga, begitu pentingnya. Kenapa? Karena keselamatan itu sudah dirancang dari kekekalan. Sudah lihat di ayat 20. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Jadi Yesus yang berkorban untuk kita, itu sudah dipilih sebelum dunia dijadikan. Artinya sudah dirancang dari kekekalan masa lampau. Dan kemudian di ayat yang ke-10 dikatakan keselamatan itulah yang telah diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah berbuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Jadi sudah dirancang dari kekekalan dan kemudian dalam prosesnya diteliti oleh nabi-nabi sehingga mereka menerima nubuat-nubuat yang semuanya tertuju kepada
kedatangan Yesus Kristus, keselamatan yang sudah dirancang oleh Allah. Lalu kemudian sampai di ayat 18, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Dikatakan di sana bahwa harga yang dibayar untuk keselamatan kita itu begitu mahalnya, yaitu dengan darah Yesus yang lebih mahal dari emas dan perak. Saudara, betapa berharganya keselamatan yang kita miliki hari ini dalam iman. Dan di video pertama dan kedua, kita sudah belajar sebab itu, karena betapa mahal dan berharganya keselamatan yang kita terima hari ini dalam iman. Betapa pentingnya sehingga sudah dirancang dari kekekalan. Betapa mahalnya karena Yesus sendiri yang berkorban bagi kita. Maka dikatakan sebab itu. Ayat yang ke-13. Sebab itu. Kita sudah belajar di video pertama. Sebab itu ayat 13 dikatakan, siapkan akal budimu dan letakkan pengharapanmu kepada kasih karunia yang dinyatakan pada saat Yesus datang untuk kedua kali. Jadi saudara, sebagai orang yang sudah ditebus, yang kita sadar bahwa betapa mahal harga yang sudah dibayar supaya saya dan saudara ditebus. Maka selagi kita hidup di dunia ini, kita sudah belajar di video pertama, pikiran kita seharusnya terfokus dan tertuju kepada kekekalan yang akan datang. Apa yang akan kita terima. Kita hidup di dunia ini, kita jalani kehidupan di dunia ini normal seperti orang lain. Kita kerjakan apa yang kita kerjakan, tapi fokus kita, pengharapan kita bukan lagi kepada perkara dunia, tetapi kepada perkara yang akan kita terima, yaitu kasih karunia yang akan kita terima saat Yesus datang kembali. Dikatakan ayat yang keempat, untuk menerima satu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yang akan dinyatakan bagi kita, diberikan kepada kita saat Yesus datang kembali. Kalau fokus kita adalah untuk perkara dunia, semua perkara dunia akan binasa. Tetapi apa yang akan kita terima, kalau kita fokus kepada apa yang kita terima saat Yesus datang kembali, itu tidak akan binasa dan tidak akan layu yang akan kita terima nanti. Itu sebabnya arahkan pikiran kita di sana, bukan lagi kepada perkara dunia. Sekalipun kita jalani hidup kita sebagaimana normalnya di dunia ini. Dan yang kedua, kita sudah belajar di video kedua, hiduplah sebagai anak-anak yang taat, itu ayat 14. Dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Yang kedua, dalam kita menjalani hidup kita di dunia ini, sebagai orang yang sadar bahwa kita sudah ditebus dengan darah yang mahal. Betapa mahal harga yang sudah dibayar supaya saya dan saudara diselamatkan. Maka sebagai orang yang sudah percaya dan menerima keselamatan itu, selagi kita masih hidup di dunia ini, hiduplah dalam kekudusan. Firman Allah berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jalani hidup dalam kekudusan. Bagaimana caranya kita sudah belajar di video kedua. Hiduplah dalam ketaatan, itu ayat 14. Dan jangan turuti hawa nafsu. Sekarang sebagai orang yang sudah ditebus, kita berbeda, saudara. Kalau ada orang yang hidup dalam dosa, memang dia pilih hidup dalam dosa. Karena sebenarnya dia tidak dikuasai lagi oleh dosa. Tetapi dia turuti. Itu sebabnya firman Allah berkata, taat kepada firman Allah, dan jangan turuti lagi hawa nafsu atau dosa. Itu yang kedua. Dan yang ketiga ini, di video ketiga ini yang saya ingin kita belajar, saudara. Sebagai orang yang sudah ditebus dengan darah yang mahal, sudah menerima keselamatan yang begitu mahal, begitu penting. Sudah dirancang dari kekekalan. Prosesnya begitu panjang dan dibayar oleh Yesus dengan darahnya. Maka apa yang harus kita lakukan? Dikatakan di ayat 13, sebab itu, kemudian kita lompat, ayat yang ke-14. Jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Jadi hal ketiga yang dinasihatkan firman Tuhan, dikatakan ayat 18, sebab kamu tahu, kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Jadi sebagai orang yang telah sadar dan tahu bahwa kita telah ditebus dengan begitu mahalnya pengorbanan Yesus, maka hal ketiga dikatakan di sini, jika kamu menyebutnya Bapa,
yaitu dia yang tidak memandang muka, menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Ada dua hal yang terkandung di ayat 17 ini, saudara, bahwa sebagai orang yang sudah diselamatkan, sudah ditebus, ada satu hubungan yang begitu dekatnya, yaitu di hubungan antara anak dengan bapa. Dikatakan di sini, sebab jika kamu menyebutnya sebagai bapa. Jadi ada satu hubungan yang dekat dengan dia. Sebagai orang yang sudah ditebus, kita adalah anaknya dan dia adalah bapa kita. Tetapi saudara, di dalam konteks ini hal yang saya mau tegaskan adalah bahwa seringkali terkadang berat sebelah ketika diajarkan tentang hubungan kita dengan Allah sebagai hubungan bapa dan anak. Dia adalah bapa kita. Benar bahwa hubungan itu begitu indah, begitu dekatnya. Hubungan itu adalah hubungan yang tidak ada digambarkan dalam ajaran apapun, saudara. Kecuali dalam firman Tuhan bahwa Allah itu adalah bapa kita. Tetapi terkadang hal yang diajarkan tentang hubungan antara Allah dengan kita sebagai bapa dan anak terlalu berat ke arah keintiman, keindahan hubungan itu. Tapi ketahuilah saudara bahwa di sini dikatakan bahwa jika kamu menyebutnya bapa, yaitu dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Bahwa dalam hubungan kita yang indah, yang intim, yang dekat, yang akrab dengan bapa, satu hubungan yang begitu indah, di sana ada satu elemen yang lain yang harus ada, saudara, yaitu ketakutan. Ketakutan maksudnya bahwa Bapa itu juga yang ditegaskan di sini adalah Allah yang menghakimi. Karena terkadang begitu menekankan sifat Bapa sampai orang-orang lupa bahwa sebagai Bapa ditegaskan dalam ayat ini adalah Bapa yang menghakimi dan tanpa memandang muka. Artinya apa? Semua orang tanpa memandang muka. Maka sebagai Bapa yang menghakimi tanpa memandang muka, ditegaskan kepada kita bahwa seharusnya kita juga hidup takut akan Dia. Jadi ada dua hal di ayat 17 ini yang ditekankan. Sebagai orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, maka kita adalah anak-anak Allah dan Dia adalah Bapa kita. Ada satu hubungan yang intim, yang indah antara hubungan Bapa dengan anak. Dia adalah Bapa kita. Ada satu hubungan yang indah, intim yang seharusnya kita bangun sebagai anak-anaknya. Tetapi dalam hubungan yang intim dan indah itu, ingat bahwa di sana harus tetap ada takut akan Dia. Karena Dia adalah Allah yang menghakimi. Terkadang dalam mengajarkan hati Bapa terlalu berat sebelah, menekankan tentang belas kasihan Bapa, tentang keintiman dengan Bapa dan sebagainya. Tetapi di sini kita melihat, sekali lagi saya baca saudara, jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tidak memandang muka, menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Jadi hal ketiga yang kita belajar dari video ini saudara, bahwa milikilah keintiman dengan Bapa sebagai orang yang sudah ditebus. Alamilah keintiman dengan Bapa karena saya dan saudara ditebus untuk menjadikan kita anak-anaknya. Jangan sampai kita sudah ditebus dengan harga yang mahal, dengan darah anaknya, tapi kita sendiri tidak mengerti hubungan kita dengan Dia. Sebagai orang yang sudah ditebus, saudara dijadikan anak-anak Allah, dan Allah jadi Bapa saudara. Dia Bapa kita dan kita adalah anak-anaknya. Jadi seharusnya dalam kehidupan kita, kita memiliki keintiman dengan Bapa dalam kita menjalani kehidupan kita. Karena kita telah ditebus, kita dijadikan anak-anaknya. Jadi jalani kehidupan intim dengan Bapa, dekat dengan Bapa, alami keindahan hubungan yang dekat dengan Bapa dalam kehidupan saudara sehari-hari. Tetapi di sisi lain, dikatakan di sini bahwa kita juga harus memiliki takut akan Dia sebagai Bapa kita, karena Dia Allah yang menghakimi. Jadi yang ketiga, miliki hubungan dengan Bapa, dan kemudian miliki hati yang takut akan Bapa dalam kita menjalani kehidupan kita. Saudara,
Di akhir video ketiga ini, saudara, saya mau menegaskan kepada kita semua bahwa keselamatan yang kita terima hari ini oleh iman adalah keselamatan yang begitu penting dan berharga, yang tidak akan ditemukan dimanapun, yang tidak akan diperoleh oleh manusia dari manapun. Karena keselamatan itu memang keselamatan yang sudah dirancang oleh Allah dari kekekalan. Dengan proses yang panjang, nabi-nabi meneliti, menyelidiki, itu ada di ayat 10. Dan kemudian Yesus bayarkan bayaran yang mahal, harga yang mahal, supaya kita diselamatkan. Dan di ayat 9 dikatakan, kita menerimanya melalui iman. Kita capai tujuan iman kita, yaitu keselamatan jiwa kita. Nah, itu sebabnya dikatakan ayat 18, sebab kamu tahu, kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Maka di ayat 13 dikatakan, sebab itu, yang pertama, siapkan akal budimu. Dan pengharapanmu sepenuhnya tertuju kepada apa yang akan kamu terima saat kedatangan Yesus nanti. Jadi sekalipun kita hidup di dunia ini, kita melangkah di dunia ini, kita jalani hidup normal di dunia ini, tetapi arah kita, fokus kita bukan lagi kepada perkara dunia yang sementara, tetapi kepada apa yang akan kita terima, satu kasih karunia yang bersifat kekal, yang tidak akan binasa, yang akan kita terima saat Yesus datang kembali. Dan kemudian hal kedua dikatakan mulai ayat 14 sampai ayat 16. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Jalani hidup kudus di dunia ini. Dengan cara ayat 14 dikatakan, hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Jangan turuti hawa nafsu. Jadi jalani hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, hidup dalam kekudusan. Jalani hidup kita dalam kekudusan, saudara. Karena kita sudah dibayar dengan begitu mahal supaya kita kudus. Jalanilah hidup dalam kekudusan. Dan yang terakhir, kita telah ditebus dan kita dijadikan anak-anaknya, maka milikilah hubungan yang intim dengan Bapa. Tetapi dikatakan di sini juga bahwa Bapa itu adalah Bapa yang menghakimi. Milikilah hati yang takut akan Dia. Jadi dalam perjalanan hidup kita, fokus kita adalah kekekalan kepada apa yang akan kita terima saat Yesus datang kembali. Dalam perjalanan hidup kita, kita berjalan hidup dalam kekudusan, demi kekudusan hari demi hari. Dalam perjalanan hidup kita, kita menjalani hidup dalam hubungan yang indah, yang intim dengan Bapa kita, karena kita telah dijadikan sebagai anak-anaknya, tetapi kita juga memiliki hati yang takut akan Dia sebagai Bapa kita. Itu yang seharusnya kita lakukan sebagai orang-orang yang sudah ditebus, yang sudah menerima penebusan, yang sudah dilakukan oleh Yesus, yang sudah dibayar oleh Yesus dengan darah yang mahal. Jadi kalau hari ini saya dan saudara sudah menerima keselamatan yang sudah dirancang dari kekekalan, diselidiki oleh para nabi, dan dibayar oleh Yesus, mari kita lakukan ketiga hal ini dalam kehidupan kita, saudara. Kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini kami kembali bersyukur ya Tuhan, buat firman-Mu yang telah kami renungkan bersama. Di video yang terakhir ini, kami sudah melihat bahwa kami telah menerima keselamatan yang sudah dirancang oleh Allah dalam kekekalan, yang berproses dengan begitu panjang dan akhirnya dibayar oleh Yesus di kayu salib. Dan keselamatan itu telah kami terima dalam iman kepada Yesus Kristus. Dan hari ini kami sudah belajar melalui ketiga video ini bahwa hal yang harus kami lakukan adalah bahwa pikiran kami harus tertuju, terfokus kepada apa yang akan kami terima di kekekalan. Artinya fokus kami bukan dunia tetapi kekekalan. Kami harus menjalani hidup kami dalam kekudusan. Kami harus menjalani hidup kami dalam keintiman dengan Bapa dan juga hati yang takut kepada Bapa. Kami bersyukur buat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara. Tentunya renungan pendidik jiwa hari ini sudah menjadi berkat bagi setiap saudara yang menyaksikan. Mari kita terapkan firman Tuhan dan raih janji firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan jangan lupa saudara, perkembangan channel ini tidak terlepas dari partisipasi saudara untuk mensubscribe, like, mengkomen, dan men-share kepada lebih banyak orang. Terima kasih buat partisipasi saudara. Tuhan Yesus memberkati.